Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Habib Ramdhani dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa langkah-langkah dalam merencanakan sumber daya manusia yang efektif dalam mata kuliah teori organisasi bisnis yang diampu oleh Bapak Alif Ilham Akbar Fadriansyah. Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam suatu organisasi. Jika suatu organisasi tidak memiliki sumber daya manusia, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya yakni kegagalan operasional. Nah, kegagalan operasional ini berarti tidak adanya pekerja untuk menjalankan tugas pada organisasi tersebut. Nah, yang kedua adalah penurunan produktivitas. Nah, penurunan produktivitas ini berarti tidak ada yang menghasilkan produk atau jasa di dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah kehilangan pelanggan. Nah, layanan dan produk dalam organisasi tersebut tidak tersedia. Kemudian yang keempat, kerugian finansial. Nah, maka organisasi tersebut yang berarti tidak mendapatkan atau tidak ada pendapatan yang masuk dalam organisasi tersebut dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia. Sebelum masuk kepada inti dari pembahasan, mari kita kenali dulu apa itu sumber daya manusia atau SDM. Nah, sumber daya manusia ini merupakan potensi, keahlian, dan kemampuan dari suatu individu ataupun kelompok yang ada di suatu organisasi. Nah, sumber daya manusia ini memiliki beberapa aspek. Faktor utama yakni kemampuan fisik dan mental, yang kedua pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga pengalaman dan keahlian, dan yang keempat sikap dan perilaku. Kemudian fungsi strategis dari sumber daya manusia. Fungsi dari sumber daya manusia ini adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan inovasi. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas di dalam organisasi tersebut. Yang keempat adalah membangun keunggulan kompetitif. Nah, seperti itu. Setelah mengetahui apa itu sumber daya manusia atau yang disingkat SDM, mari kita mulai masuk ke dalam inti dari pembahasan, yaitu beberapa langkah-langkah dalam merencanakan sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama, poin pertama adalah perencanaan strategis. Nah, di dalam perencanaan strategis ini ada 3 poin. Yang pertama adalah
tentukan tujuan. Nah, di dalam menentukan tujuan ini kita harus mengidentifikasi visi, misi, dan juga tujuan organisasi untuk kedepannya. Yang kedua, analisis kebutuhan. Nah, di analisis kebutuhan ini kita mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan tujuan dan strateginya. Nah, yang ketiga, analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini menganalisis dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sumber daya manusia. Lanjut, analisis SDM. Nah, di dalam analisis SDM ini terdapat 3 poin. Yang pertama, analisis kekuatan dan kelemahan. Di dalam analisis kekuatan dan kelemahan ini, kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia saat ini, yang ada saat ini. Nah, itu. Nah, yang keduanya adalah analisis kebutuhan pelatihan. Di dalam analisis kebutuhan pelatihan ini, kita mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Nah, yang ketiga adalah analisis struktur organisasi. Nah, dalam analisis struktur organisasi ini, kita mengevaluasi struktur organisasi dan peran sumber daya manusia. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Di dalam sumber daya manusia ini, di dalam perencanaan sumber daya manusia ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah perencanaan jumlah sumber daya manusia. Nah, di dalam perencanaan jumlah sumber daya manusia ini, kita harus menentukan jumlah SDM yang kita butuhkan di dalam organisasi tersebut. Nah, yang keduanya adalah perencanaan kualifikasi. Di dalam perencanaan kualifikasi ini, kita menentukan kualifikasi dan kompetensi sumber daya alam. Yang ketiga, perencanaan karir. Nah, di dalam perencanaan karir ini, kita merencanakan karir dan pengembangan sumber daya manusia tersebut. Nah, yang keempat adalah perencanaan suksesi. Nah, di dalam perencanaan suksesi ini, rencanakan suksesi untuk posisi kunci. Kemudian pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, rekrutmen. Nah, kita merekrut sumber daya manusia sesuai dengan yang kita butuhkan atau sesuai dengan yang organisasi tersebut dibutuhkannya. Nah, yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Nah, kita memberikan pelatihan dan pengembangan kepada sumber daya manusia yang ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Lakukan evaluasi kinerja sumber daya manusia secara berkala. Nah, yang keempat adalah pengembangan karir. Fasilitasi pengembangan karir sumber daya manusia. Jadi kita harus memberikan fasilitas untuk pengembangan karir sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan pemantauan. Nah, yang evaluasi dan pemantauan ini ada 3 poin. Pertama, evaluasi hasil. Jadi kita mengevaluasi hasil perencanaan dari sumber daya manusia tersebut. Nah, yang kedua adalah pemantauan kinerja. Nah, kita ini memantau kinerja sumber daya manusia secara terus-menerus. Nah, yang ketiganya adalah penyesuaian. Lakukan penyesuaian perencanaan sumber daya manusia berdasarkan hasil evaluasi yang tadi. Nah, seperti itu. Kemudian ada faktor pendukung. Nah, di dalam faktor pendukung ini ada 3 poin. Yang pertama, budaya organisasi. Nah, kita juga harus mengembangkan budaya organisasi yang mendukung. Nah, yang mendukung untuk organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada di organisasi tersebut, memanfaatkan untuk mendukung perencanaan sumber daya manusia tersebut. Nah, yang ketiga adalah komunikasi.
Nah, di komunikasi ini kita harus menjaga komunikasi yang efektif dengan SDM tersebut atau sumber daya manusia tersebut. Nah, sekian dari saya tentang beberapa langkah-langkah yang direncanakan dalam sumber daya manusia yang efektif. Jikalau ada salah dan yang menyinggung atau ada yang kurang mengenakan, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.